Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah. Berjumpa lagi dengan saya. Alhamdulillah, hari ini kita membahas tentang peran muslimah sebagai istri, juga sebagai anak sebetulnya. Di siang hari yang cerah ini, saya bersama teman, Teh Tasya. Assalamualaikum Teh Tasya. Waalaikumsalam Ibu. Beliau adalah Ketua Ummahat Forum Muslimah Darut Tauhid, sempat dulu juga berkiprah di Darut Tauhid sebagai sekretaris di suatu lembaga. Alhamdulillah hari ini beliau punya waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol diskusi tentang kemuslimahan. Tema kali ini Teh Tasya, saya ingin dialog terkait banyaknya pertanyaan ya. Kenapa sih ada ibu-ibu atau istri gitu ya, sebetulnya waktunya banyak di rumah, ya 24 jam di rumah, tidak berkarir di luar rumah. Tapi kenapa ya tetap anak-anaknya dianggap bermasalah gitu. Kadang dipanggil orang tua ke sekolah, padahal ibunya ada di rumah gitu ya. Itu di mana sih letak persoalannya Teh gitu? Kalau wanita yang sibuk karir gitu, anaknya bermasalah, mungkin itu rada umum ya Teh ya. Tapi kalau ibu di rumah, tapi anak-anak bermasalah, itu kenapa tuh Teh kira-kira menurut Teh? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya Bu, orang tua ada di rumah atau tidak ada di rumah, yang terpenting itu bukan kuantitas dia ada di rumah atau tidaknya. Bukan kuantitasnya, oke? Karena betul, kuantitas itu satu hal penting juga. Tapi ketika ibu ada di rumah tapi jiwanya tidak ada di rumah, jiwanya tidak di rumah. Wah, jadi fisiknya saja, memang fisiknya 24 jam ada di rumah bersama anak-anak, tapi belum tentu membersamai anak-anak sepenuh hati. Mungkin pikirannya ada di luar, mungkin pikirannya ada di kantor yang dulu pernah dia, atau mikir ke suami, atau mikirin suaminya lagi di luar, lagi kerja, aman nggak ya dalam tanda kutip. Mungkin begitu. Itu ada. Jadi fenomena itu memang tidak jarang juga. Jadi tidak selalu ibu yang bekerja di ranah publik kemudian menjadi lebih buruk dari yang bekerja di ranah domestik full ya. Karena pada kenyataannya ketika seorang ibu mampu memanage waktunya, meskipun dia ada di ranah publik juga, anak-anak tetap merasakan keberadaannya, tetap merasakan kehadirannya, tetap dekat. Karena yang terpenting itu kan bondingnya ya, dekatnya dengan anak, sehingga anaknya menjadi lekat, menjadi merasa aman ada di dekatnya, kan gitu. Jadi gini Teh Tasya, kadang ada orang tua merasa dia hebat mendidik anak-anaknya. Soalnya dengan usaha dia, dengan segala teori, dia menjamin anak-anak itu bisa berhasil dan sukses. Padahal bukan jaminan. Bukan jaminan, karena gimana pun juga pertolongan Allah, ridho Allah itu yang utama. Sesoleh apapun orang tua, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun yang dia pelajari, kalau Allah nggak ridho ya enggak, gitu kan ya. Jadi yang anak-anak yang soleh itu pasti adalah hadiah karunia dari Allah, kan gitu ya Bu ya. Hadiah dari Allah atas apa nih Teh Tasya? Atas ikhtiar yang kita lakukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai orang tua ya. Jadi berapa banyak orang tua yang merasa sudah berbuat yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata Allah belum ridho, Allah belum karuniakan anak yang soleh. Itu banyak Ibu ya. Banyak ya. Tapi yang kita cari, yang kita kejar adalah bagaimana supaya Allah ridho mengaruniai kita anak-anak yang soleh, gitu ya. Gimana tuh Teh untuk bisa menggapai ridhonya Allah dalam mendidik anak-anak kita? Karena kan kita ini manusia yang serba terbatas, apalagi wanita loh. Wanita tuh punya 5 fungsinya. Sebagai hamba Allah, dia tuh tidak boleh ibadahnya itu asal-asalan, harus serius ke Allahnya. Dia sebagai anak, orang tuanya harus dia perhatikan, belum keluarga, mertua, ipar, segala macam. Yang ketiga, dia sebagai istri yang suaminya harus dia urus, dia rawat, dia layani. Kemudian dia juga sebagai ibu nih yang harus mendidik. Belum lagi kalau dia aktif di luar rumah. Sehingga ini tuh gimana Teh menjaga keseimbangan, jangan sampai ada yang terkorbankan lah gitu ya. Tapi berharap tidak ada yang terkorbankan. Hanya memang
ada sedikit-sedikit kurang lebih lah ya, tidak sempurna gitu untuk menjalankan fungsi itu. Cuman gimana nih Teh kiat-kiatnya untuk tetap bisa berperan aktif di ranah publik, manfaat kepada orang banyak, tetapi juga keluarga tidak terbengkalai. Gimana Teh menurut Teh? Ya, kalau yang saya alami ya Bu ya, Iya. yang saya pernah jalankan dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan, itu yang penting sekali untuk dipersiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan support system di rumah. Support system. Iya. Ternyata tidak di kantor aja ya support system, sahabat-sahabat ya. Support system itu di kantor biasanya, Iya. tapi ternyata di rumah pun harus ada support system. Iya. Gimana tuh Teh? Jelas. Jadi support system itu kita bangun sejak awal menikah. Iya. Mulai dari membangun visi bersama suami. Ngomong. Jadi kalau tadi Ibu sudah bilang keseimbangan, betul. Iya. Seimbang itu kuncinya, kata kuncinya. Iya. Ketika kita seimbang, pertama kita fokusnya pada hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kepada kewajiban kita yang utama pada suami. Baru kemudian ketika suami ridho, maka kita jalankan peran-peran lainnya, Oke. kan begitu ya. Iya, iya. Nah, yang sering terlupa adalah sibuk ke hal lain, tapi kemudian lupa bahwa di rumah ada klien utama kita. Klien kita ya, maksudnya ketika kita keluar, ketika kita ke publik, kita ke ranah publik, itu klien kita pasti jadi prioritas kan. Iya. Kita misalnya saat saya dulu di bawah Ibu kan dulu saya dulu di Humas nih bareng Ibu. Ketika ada klien datang itu pasti jadi prioritas, hal lainnya dikesampingkan dulu. Nah begitu juga ketika kita di rumah, kita keluar rumah bukan berarti kewajiban kita di rumah itu dikesampingkan, karena tetap ya. itu adalah klien utama kita. Maka sebagai contoh Bu, kalau dulu waktu masih single, Iya. saya masih bebas tuh dalam tanda kutip Belum bebas. terlalu banyak peran yang Iya, dijalankan. amanahnya Iya. baru amanah diri dan amanah di ruang publik yang saya Dan jalankan. sebagai anak ya. Iya, dan sebagai anak. Tapi ketika sudah menikah, maka saya bertambah tuh perannya, bertambah peran sebagai istri, bertambah peran kemudian menjadi ibu, kemudian selanjutnya harus berperan juga di masyarakat, bukan hanya sebagai, mohon maaf, sebagai pekerja ya dalam tanda kutip santri karya, tapi juga bagaimana menyeimbangkan peran-peran tadi. Misal, kalau tadi saya bilang klien utama kita itu suami, anak, orang tua, itu kan klien utama kita. Iya. Maka sebisa mungkin yang kita lakukan adalah memprioritaskan mereka. Misal contohnya, saya ada kegiatan di luar rumah, Iya. tapi saya hitung nih waktunya. Oke, saya ngomong sama orang yang mengundang, saya bisa hadir, tapi saya hanya bisa sampai jam 4 sore misalnya. Iya. Kenapa sampai jam 4 sore? Karena jam 5 sore suami saya pulang, maka saya harus ada di rumah saat suami saya pulang. Itu di antara contoh menyeimbangkan ya. Yang saya coba usahakan untuk lakukan seperti itu. Tapi hal lainnya adalah ketika hubungan vertikal kita pada Allah itu bagus. Jadi Bu, ada yang diajari oleh guru saya dulu begini Bu. Kalau pagi bangun, yang diprioritaskan satu ke Allah, kemudian yang kedua ke sesama. Artinya kalau kita di Darut Tauhid kan diajarkan ada kenceleng sedekah ya Bu ya. Iya. Kalau zaman sekarang lebih modern lagi, kita tinggal buka handphone, buka QR code ya, Iya. langsung scan barcode-nya di DTP, udah deh masukkan Iya. gitu. Iya. Jadi hubungan vertikal kita pada Allah jalan, kemudian yang kedua kepada sesama, kemudian fokuslah kita dengan amanah-amanah kita di rumah. Nah setelah itu kalau mau keluar ya nggak apa-apa, yang penting kan tadi keseimbangan itu. Dan yang berikutnya adalah ridho Bu, ridho dari anak-anak, ridho dari suami. Iya. Dan kunci mereka bisa ridho adalah mereka terpenuhi kebutuhannya ya. Iya. Dan tadi support sistemnya sudah dibangun, mulai dari membangun visi misi di keluarga bersama suami, kemudian membangun tujuan bersama anak-anak, Iya. lalu anak-anak juga disiapkan. Kalau anaknya banyak, apakah kemudian jadi nggak bisa keluar berkarya, bermanfaat untuk masyarakat? Ya enggak juga. Iya. Karena kan bagaimanapun kalau kita sibuk dengan diri kita saja, Allah pasti akan mempertanyakan juga bagaimana peranmu di masyarakat. Karena sebaik-baik umat adalah yang paling bermanfaat. Gitu. Tadi Teteh bilang yang paling penting adalah mencari ridhonya Allah. Ridho Allah, ridho suami dan anak-anak. Tapi gini Teh, kadang kita nggak bisa menebak ya suami kita tuh ridho atau tidak. Contoh, Pak, saya izin ya mau keluar rumah. Atau Pak, boleh nggak saya bekerja? Kadang ada tipe suami yang mengatakan, sok aja lah nggak apa-apa, terserah. Tapi kan nggak bisa tahu isi hatinya gitu ya. Terus ada yang memang tegas-tegas. Iya. Saya nggak izinkan kamu bekerja, kamu di rumah saja, urus anak-anak, urus suami, seperti itu.
Nah, dikhawatirkan nih Teh, dikhawatirkan problem-problem yang dihadapi di dalam keluarga, anak bermasalah atau rumah tangga bermasalah. Jangan-jangan ini nih nggak ketemu ridhonya suami yang kita anggap oke-oke saja. Padahal mungkin suami ingin pas dia pulang istri ada di rumah, atau pas dia berangkat kita dadah-dadah. Sementara kadang kita berangkat pagi, pulang sore gitu ya. Suami kemana, anak kemana gitu. Tapi saya punya keyakinan Teh, kalau Teteh bilang tadi, betul yang pertama hubungan kita dengan Allah. Nomor satu, saya yakin loh Allah itu akan membimbing kita, menggerakkan kita, membolak-balik hati anak suami kita. Tapi bukan berarti kita tidak ada ikhtiar syariatnya. Gitu ya Teh ya? Betul. Okay. Ikhtiarnya harus tetap jalan. Iya. Karena gimana? Oh, dan yang terpenting lagi adalah membangun komunikasi dengan suami itu harus betul-betul sampai tahu sama tahu gitu ya Bu ya. Jadi ketika suami bilang iya tapi ekspresinya begini, kita tuh tahu oh itu dia sebetulnya mau bilang enggak gitu. Ya. Jadi benar-benar atau gini jawabannya gini, terserahlah. Nah, oh itu biasanya perempuan Bu yang ngomong gitu. Laki-laki bilang, Pak aku misalnya Pak saya mau kerja ya, mau pergi dulu boleh nggak nih, saya mau keluar kota ada tugas gini. Ya terserah aja. Itu kan bahasa yang itu yang harus kita pahami. Ya? Karena kalau ragu-ragu, kalau saya nih Bu ya, ketika suami cuma bilang ya terserah Bunda aja, oh itu berarti dia meminta saya untuk mempertimbangkan ulang. Berarti udah paham ya, udah paham komunikasinya ya. Betul. Sementara kalau istri yang lain bisa jadi udah bilang iya, pergi aja gitu ya. Diam aja soalnya, udah aja pergi aja lah gitu, nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu ya. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Teh, materi kali ini saya kira dialog kita kali ini saya kira ini penting ya, walaupun tidak terlalu detail kita membahasnya, tetapi poin-poin penting kita dapatkan. Jadi bukan berarti di rumah itu kita itu tidak bisa melakukan, jadi gini, tidak harus kita itu selalu di rumah, kita boleh keluar rumah, dan di rumah pun yang kita jaga adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya saja. Kemudian klien utama kita adalah yang menjadi tanggung jawab kita, peran-peran kita tadi ya, ke Allah yang utama. Lalu kalau kita sebagai istri ya suami, kemudian kalau kita sebagai ibu ya anak-anak kita, begitu ya Teh. Kalau kita punya peran-peran di luar di masyarakat, berarti kita punya tanggung jawab juga terhadap masyarakat. Jadi ini dijaga betul keseimbangan. Jadi kuncinya benar nggak Teh kalau saya katakan manajemen waktu? Di antaranya ya. Itu di antaranya manajemen waktu. Selain waktu. Pertolongan Allah, kekuatan doa, kerjasama yang bagus dengan pasangan. Dan yang terpenting adalah misi keluarganya sudah dibangun. Misi keluarga ini harus bagaimana supaya sekeluarga bermanfaat pada masyarakat, dan apa yang dilakukan di masyarakat membawa manfaat ke dalam rumah. Tepat, betul sekali itu ya. Ini sibuk di luar memberi manfaat, keluarga sendiri tidak mendapat manfaatnya ya Teh ya. Oke, baik, alhamdulillah sahabat-sahabat muslimah, walaupun pembicaraan kami kita semua tidak terlalu panjang, mudah-mudahan ada intisari yang kita bisa dapatkan yang itu bisa memberi manfaat. Sedikit ada perubahan dalam kualitas keluarga kita. Amin. Ya, sehingga kita bisa memanage waktu kita, memanage keluarga kita dengan catatan ke Allahnya harus lebih bagus. Kalau Allah sudah kita pegang, minta tolong kepada Allah, insya Allah akan bereskan segala urusan kita. Demikian sahabat-sahabat, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat muslimah, tadi kita sudah simak ya jawaban dari beberapa pertanyaan sahabat muslimah. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Bagi sahabat muslimah yang ingin bertanya, boleh ya tulis di kolom komentar ini. Dan jangan lupa selalu share kepada yang lain agar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.